Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita kembali bisa duduk kembali untuk talabul ilmi walaupun menggunakan media Jabal Uhud. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada yang mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih membahas a'lamul huda, a'immatus salaf minal muhaddithin. Mari kita akan bercerita tentang seseorang yang sangat berjasa dalam Islam dalam menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Dialah Al-Imam An-Nafi' Maula Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Dan nama Nafi ini ada dua. Ada Nafi dari salah satu 10 sahabat yang 10 dari ahli qiraah. Nafi juga namanya. Dan riwayat yang paling masyhur adalah riwayat Warash dan Qalun. Itu diambil dari Nafi'. Jadi Qalun An-Nafi' atau Warash An-Nafi'. Dan nanti saya jelaskan siapa Nafi yang memang pakar qiraah. Tapi yang saya ingin ceritakan yang lebih panjang adalah Nafi' Maula Ibni Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang dari pemimpin tabi'in di Madinah Al-Munawwarah, dan dia adalah salah satu perawi hadis yang sangat thiqat, yang telah menyebarkan hadis-hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia masuk pada generasi kedua tabi'in. Siapa Nafi ini? Nasabnya majhul. Tidak dikenal siapa keluarganya. Karena Nafi ini adalah seorang budak yang dibeli oleh Abdullah ibn Umar ketika Islam melakukan, maka kemudian dimenangkan oleh Islamlah Abdullah ibn Umar melihat ada anak kecil. Ada anak kecil. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Umar membeli anak kecil itu dan dibawa pulang ke Madinah. Dan sampai dia besar, hidup di lingkungan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Umar. Dan Abdullah ibn Umar memberi nama Nafi' Maula Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa disebut Maula? Ketika Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu hendak membeli Nafi dari Abdullah bin Umar dengan harga yang sangat tinggi, maka akhirnya kemudian Abdullah bin Umar datang kepada istrinya dan mengatakan, Abdullah bin Ja'far mau membeli budak kita. Kita kasih atau tidak? Kata istrinya, berapa harganya? Kata Abdullah bin Umar, sekian dan sekian, sangat tinggi sekali. Kata istrinya, kenapa kau tidak jual saja? Itu kan harga yang fantastis. Ingat, salah satu sifat Abdullah bin Umar, kalau dia mencintai sesuatu, maka apa yang dicintainya langsung diinfakkan. Karena dia mengamalkan ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Seseorang tidak mungkin sampai kepada level al-bir. Bir itu kata Imam Nawawi ataupun Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala adalah kumpulan kebaikan, disebut al-birru. Puncak kebaikan dalam bahasa Arab itu disebut al-birru, makanya ada istilah birrul walidain. Jadi seseorang tidak mungkin sampai kepada derajat al-birru, puncak kebaikan, sampai dia bisa menafkahkan harta yang dia cintai. Lah Abdullah ibn Umar ini sangat mencintai Nafi' karena cerdasnya menyerap ilmu beliau. Maka daripada kemudian dijual kepada Abdullah ibn Ja'far, walaupun harganya sangat tinggi, maka dia memanggil Nafi dan mengatakan, a'taqtuka liwajhillah. Aku merdekakan engkau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anta hurrun liwajhillah. Sudah kamu merdeka. Wah, mantap itu ya. Jadi kalau seandainya istri antum tidak pernah antum belikan emas. Ustaz, saya sudah emas, saya dari Jawa. Sekali dibelikan emas, wah senang. Rupanya tengok Jabal Uhud masih pembangunan. Kata suaminya, kita kasih aja emas ini ke Jabal Uhud. Kata istrinya, 40 tahun saya berumah tangga dengan kamu, baru hari ini kau belikan anting-anting. Kau suruh pula infakkan ke Jabal Uhud. Gitu ya. Kalau seandainya itu kan harta yang dicintai istrinya, bayangkan 40 tahun berumah tangga baru dikasih anting-anting, kan senang tuh. Kalau seandainya dia bisa menginfakkan harta yang dia cintai kala itu, maka sesungguhnya Anda masuk pada firman Allah Azza wa Jal, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Itu maknanya. Tetapi di zaman sekarang ya susah orang infak sampai selevel ini. Karena orang sekarang ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, ya'idukumus syaitan, gimana? Ya'idukum bil faqri wal fahsya. Ya'idukum bil faqri wal fahsya. Setan menghiasi dalam telinga kita ini, jangan infak nanti fakir. Jangan infak nanti fakir. Taib. Kita kembali bahwa akhirnya Nafi pun dimerdekakan oleh Abdullah ibn Umar. Maka statusnya bukan budak lagi, tapi wala. Artinya walaupun dia sudah merdeka, tapi loyalitasnya tetap diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Jadi kalau dia punya harta dan tidak ada ahli waris, maka harta warisannya diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Disebut maula. Nafi maula Ibni Umar radhiyallahu anhuma min a'immatit tabi'in bil Madinatil Munawwarah. Lah salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha itu suka menceritakan hadis kepada Syaibah. Syaibah ini maula daripada Ummu Salamah. Dan Syaibah ini suka dengan Nafi' dan selalu mendoakan untuk keberkahan hidupnya. Dan subhanallah, Nafi akhirnya hidup bersama seorang sahabat yang tidak dikenal ada keinginan dunia sama sekali, Abdullah bin Umar. Sampai ketika Abdullah bin Umar berkumpul dengan anak-anak sebayanya, bercerita tentang cita-cita. Yang lain mengatakan saya ingin jadi raja, yang lain mengatakan saya ingin jadi khalifah, yang lain mengatakan saya ingin menikah wanita paling cantik. Ketika Abdullah bin Umar ditanya, kalau cita-citamu apa wahai Abdullah bin Umar? Dia mengatakan, atamanna an akuna min ashabil jannah. Aku hanya bercita-cita ingin masuk surga saja. Nah, itulah sederhana cita-citanya tapi mantap gitu ya. Ma'asyiral muslimin, namanya adalah Nafi'. Kunyahnya Abu Abdillah. Ada yang mengatakan dia asli daripada Maghrib, Maroko. Ada yang mengatakan dia orang Naisabur. Ada yang mengatakan dia dari Kabil. Kabil itu maksudnya Kabul, Afghanistan. Kabul, Afghanistan. Yang jelas khilaf dari mana dia asalnya. Tapi dia enggak punya nasab masalahnya. Karena Abdullah bin Umar membeli, siapa tidak tahu keturunannya. Tapi sekali lagi ikhwatu fiddin, Islam tidak pernah memandang nasab.
Islam tidak pernah memandang nasab. Islam itu hanya memandang takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nafi Maula Ibni Umar ini adalah orang yang banyak menyerap ilmu daripada Abdullah bin Umar. Dia tidak mau mengambil hadis dari yang lain. Dia habiskan seluruh ilmu Abdullah ibn Umar sampai akhirnya dia menguasai seluruh riwayat-riwayat yang diambil Abdullah alaihi wasallam. Bahkan dia safar dengan Abdullah bin Umar itu, haji dan umrah itu sampai 30 kali lebih. Bid'an wa thalathina bainal hajjati wal umrah. Kata para ulama, 30 lebih. Dia menemani safar Abdullah bin Umar dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan kalau tidak haji umrah. Dan ingat, sepanjang perjalanan Abdullah bin Umar bukan orang biasa, bukan ngobrol sana sini, tentu akan mengajarkan ilmu kepada Nafi maulanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nafi ini memang agak sedikit keras orangnya. Kata para ulama, lahu hiddah wa syiddah, orangnya keras. Enggak sembarang orang cari ilmu sama dia. Jadi susah kalau ingin mengambil ilmu daripada Nafi' Maula Ibni Umar ini. Dan begitulah seorang talabatul ilmi terkadang diuji oleh ustaz. Banyak talabatul ilmi dendam sama ustaznya. Dia tidak sadar kalau sebenarnya sabarnya dia duduk di ustaz itu, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak. Lah, contohnya Nafi. Nafi ini orangnya keras. Bahkan ada talabatul ilmi yang belajar kepada Imam Nafi itu sampai mengatakan sayyi'u khuluq katanya, jelek akhlaknya. Enggak mau belajar. Jadi ada orang yang datang kepada Nafi ingin belajar, ditolak sama Nafi. Kadang-kadang sengaja berdiri depan rumahnya 1 jam, dibiarkan padahal dia di rumah. Dibiarkan gitu kan. Diuji kesabarannya. Kadang-kadang dimarahi, dimaki kadang-kadang gitu ya. Supaya orang ini betul tak belajar atau tidak gitu ya. Terkadang kan orang masuk kuliah kedokteran saja kan ada ikhtibar kan. Dites dulu EQ-nya, kemampuannya, kesungguhannya, belum bayarnya lagi kan gitu ya. Maka dulu juga sama, orang yang belajar tuh gak langsung kamu belajar ya, sini, ayo kita buka kitab apa. Nggak gitu, diajar, dihajar dulu bahasa kita ini. Betul tak kamu belajar gitu. Seperti Amash itu kan. Amash itu gak sembarang orang belajar sama Amash. Ya, kadang dikasih ujian dulu. Nah, Nafi itu sama, kadang-kadang orang yang datang ke rumah ingin belajar itu dibiarkan saja. Seolah-olah dia tidak hendak belajar gitu kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya orang-orang pun mengatakan sayyul khuluq, jelek akhlaknya katanya. Tetapi akhirnya karena mereka tidak berhasil mengambil ilmu dari Nafi', maka mereka mengambil dari orang yang mengambil ilmu dari Nafi'. Seperti siapa? Imam Malik. Imam Malik ini adalah murid khususnya Imam Nafi'. Kalau dalam silsilah hadis yang dicantumkan Imam Bukhari dalam sahihnya, kalau ada riwayat an Malik, an Nafi', an Ibni Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ini disebut dengan silsilatul zahab namanya. Namanya mata rantai emas. Ya. Dan itu sanad yang paling tinggi dalam ilmu hadis. Kalau ada riwayat dari Malik, Malik mengambil dari Nafi', Nafi' mengambil dari Ibnu Umar, Ibnu Umar mengambil daripada Rasulullah, kata Imam Bukhari, ini disebut silsilatul zahab. Karena sabar Imam Malik itu belajar kepada Imam Nafi'. Ketika yang lain takut dengan kerasnya, Imam Malik bersabar. Dengan kesabaran Imam Malik, akhirnya dia mendapatkan ilmu yang banyak. Sehingga murid-murid yang tidak berani datang kepada Imam Nafi', mereka ngambil dari Imam Malik. Gitu ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam sebuah kitab diwan, sebuah syair yang luar biasa. Apa kata Imam Syafi'i? Isbir ala murril jafa min muallimin, fa inna rusubal ilmi fi nafratihi, wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan tadarra'u dhulla jahli tula hayati, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, wa dhal fata wallahi bil ilma tuqa idza lam yakuna la i'tibara lidatihi.
Luar biasa kata-kata Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Sabarlah ala murril jafah, atas kekerasan min muallimin, dari ustadz yang mengajarimu. Sabar, suruh sabar. Tidak semua ustadz itu kan baik, tidak semua ustadz senyum. Kadang ada ustadz suka marah-marah, gebrak meja, maki-maki gitu ya. Sabar. Memang begitu. Ya. Kenapa? Fa inna rusubal ilmi fi nufratihi. Sebab hilangnya ilmu ketika Anda tidak sabar dengan ustadz yang keras itu. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, wa man lam yaduk murra ta'allumi sa'atan. Maka barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar walaupun sebentar, tadarra'a dhullal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan kebodohan seumur hidupnya. Wa man fatahul ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Dan barang siapa yang ketinggalan belajar di masa mudanya, bertakbirlah 4 kali untuk kematiannya. Wadal fata wallahi bil ilmi wat tuqah idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan ketakwaannya kalau dia tidak pernah mengambil pelajaran dari dirinya. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Jadi harus sabar. Jadi ada guru-guru itu yang keras, suka maki-maki, marah-marah, bodoh kamu, kenapa kamu gak belajar kan itu ya. Ada yang seperti itu. Kadang ambil penghapus dilemparnya, kan ada ya. Ya, dilempar. Rupanya nggak kena tembok, mental kena gurunya lagi. Bumerang. Ya. Ikhwatu fillah muliakan Allah. Jadi Nafi ini punya sedikit keras. Banyak murid-muridnya itu tidak mau belajar gitu karena kerasnya. Sehingga mereka hanya mengambil manfaat dari Imam Malik yang mengambil riwayat daripada Nafi. Itulah Imam Nafi, memang seperti itu. Jadi ada orang-orang yang seperti, sampai suatu ketika Imam Zuhri ini ma'ruf itu akronnya Imam Nafi, tapi mengambil hadis juga dari Imam Nafi. Dia datang kepada Imam Nafi, ya Nafi, hal sami'ta hadisan min Rasulillah? Kamu pernah mendengar hadis dari Nabi SAW? Ya. Ya. Akhirnya kemudian dibacakan hadis itu. Ya. Setelah dibacakan hadis itu, Imam Zuhri datang kepada siapa? Kepada Salim. Salim itu anak langsung dari Abdullah bin Umar. Sementara Nafi ini maulanya, budaknya yang dimerdekakan. Ya Salim, apakah engkau mendengar hadis yang bunyinya seperti ini dari Ibnu Umar, ayahmu? Ya. Maka Zuhri meninggalkan lafaz hadis dan Nafi dan langsung mengambil dari Salim. Marah ini Nafi ini. Enak saja dia dapat hadis dari saya tapi meriwayatkan dari Salim katanya. Datang kepada Salim. Ya Salim, apakah Zuhri datang kepadamu menanyakan tentang siyak hadis itu? Ya. Kurang ajar bahasa kitanya. Kurang ajar, dia dapat hadis dari saya, kemudian tanya kepada kamu, redaksinya sama, kok pula dia ngambil dari kamu dan ngambil dari saya katanya. Kenapa demikian? Karena Imam Zuhri melihat Nafi ini syiddah orangnya, tidak suka gitu bahasa kitanya. Ya, sampai seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Imam Nafi' ini luar biasa karena memang dia banyak mengambil guru-gurunya ya memang sahabat-sahabat Nabi ya. Sehingga banyak pujian para ulama di antaranya adalah Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, sebutkan dalam kitab Tahdzib Al-Kamal yang dikarang oleh Imam Mizzi, asahul asanid Malikun an Nafi'in an Ibni Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Paling sahihnya sanad, dan saya katakan dari awal silsilatul dzahab namanya. Kalau ada hadis dari Imam Malik mengambil dari Nafi mengambil dari Ibnu Umar langsung mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Salim sendiri putranya Ibnu Umar memuji Nafi, padahal maulanya gitu ya, maula ayahnya. Apa katanya? Salu Nafi'an fa innahu a'lamuna bil hadis Ibnu Umar. Lihat, Salim sendiri pada anaknya Ibnu Umar dia mengatakan, ambillah dari Nafi' karena dia yang paling paham tentang hadisnya Ibnu Umar, bapaknya gitu ya. Kemudian Imam Malik ibn Anas mengatakan, kuntu ati Nafi'an maula Ibni Umar
wa ana yauma idzin gulamu haditsis sin wa ma'i gulamun li fayanzilu ilayya fayaqudu ma'i wa yuhaddithuni qala wa kana yajlisu ba'da salati subhi fil masjid la yakadu ya'tihi ahadun. Apa kata Imam Malik? Ini lihat Imam. Aku suatu ketika masih kecil, aku mendatangi Imam Nafi Maula Ibnu Umar, dan ketika itu usiaku masih kecil, dan aku bersama pembantuku. Kemudian aku pun duduk di hadapan Imam Nafi, kemudian Imam Nafi pun menceritakan hadis kepada aku. Apa kata Imam Malik? Wa kana yajlisu ba'da salati subhi. Dia selalu duduk setelah salat subuh di masjid. Kadu ya, ataupun orang yang mau datang kepada Imam Nafi karena takut. Tapi Imam Malik sabar sampai dia menguasai riwayat-riwayat daripada Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dikatakan oleh Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs, laqad mannallahu alaina binafi, sungguh Allah telah memberikan karunia kepada kita dengan adanya Imam Nafi'. Dan Sufyan ibn Uyainah mengatakan, ayyu haditsin awsaqu min hadisin Nafi. Mana lagi hadis yang lebih dipercaya diambil melebihi hadisnya yang dibawa oleh Imam Nafi' Maula Ibni Umar radhiyallahu an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Imam Nafi di antara guru-gurunya dia mengambil dari Ibnu Umar sendiri, dan itu guru khususnya. Kemudian juga mengambil hadis dari Aisyah, dari Abu Hurairah, dari Rafi ibn Khudaij, dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Ummu Salamah, dari Abi Lubabah, dari Safiyah bintu Abi Ubaid zaujatu Maulah, dari Salim putranya Abdullah bin Umar, dari Abdullah juga putranya Abdullah bin Umar, dari Ubaidillah, kemudian dari Zaid, kemudian yang lainnya sebagaimana disebutkan Imam Zahabi rahimahullah ta'ala. Adapun murid-muridnya ma'ruf Imam Zuhri tadi saya sebutkan. Kemudian Ayub As-Sikhtiyani. Kemudian juga murid-muridnya Ayub ibn Musa. Kemudian Hajjaj ibn Artah, termasuk juga Imam Auza'i. Kemudian Imam Malik. Kemudian Lais ibn Sa'ad, yang saya katakan ulama Mesir yang sangat, termasuk Nafi ibn Abi Nuaim. Nanti akan saya ceritakan. Lagi Nafi ini dua Nafi, satu guru satu murid. Kalau gurunya dia adalah budaknya Ibnu Umar yang merdekakan. Kalau muridnya Nafi ibn Abi Nuaim ini, kalau kita belajar qiraah, ilmu Al-Quran, ada qiraah asyarah namanya ya, qiraah 10, ada qiraah sab'ah, ada qiraah asyarah ya. Lah, Nafi ibn Abi Nuaim ini adalah urutan pertama ya. Dialah yang kemudian mengambil ilmu qiraah dari 70 ulama qari di zamannya dari kalangan para tabi'in. Adapun Qalun, ada kan riwayat Warash, riwayat Qalun ini rawi namanya. Dia meriwayatkan dari Nafi'. Ya, qiraah Qalun, qiraahnya disebut Qalun. Kemudian Warash. Ya. Tapi kalau Hafs itu mengambil dari Al-Kisai, seorang ahli nahwu. Nanti ada lagi ceritanya. Ya. Lah Nafi ini kembali kepada kisah Nafi Maula Ibnu Umar. Nafi Maula Ibn Umar ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jal, orangnya ahli, walaupun dia punya sedikit keras gitu kepada para talabatul ilmi, tapi ahli ibadah. Bahkan saat wafatnya ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada satu kisah yang menarik saat wafatnya Imam Nafi ini. Lah di masa Umar bin Abdul Aziz, Nafi ini sempat diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi guru besar ke Mesir. Jadi mengajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk setelah subuh di masjid mengajarkan manusia sampai terbit matahari. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengantarkan sedekah. Jadi ngirim gajinya setiap bulan kepada Nafi'. Akhirnya kemudian setelah sekian tahun, kemudian ketika kekuasaan sampai kepada Hisham ibn Abdul Malik,
Disinilah kemudian wafatnya Imam Nafi. Lah ketika itu Imam Nafi saat sakaratul maut, dikatakan kepada Imam Nafi, karena ketika itu Nafi menangis saat hendak meninggal, Imam Nafi menangis. Jadi orang-orang di sekitarnya mengatakan, ya Nafi', ma yubki? Apa yang membuat Anda menangis? Maka kata Imam Nafi, tadzakartu bi Mus'ab ibn Umar. Aku teringat dengan Mus'ab ibn Umar. Mus'ab ibn Umar itu orang yang pertama kali diutus Rasul berdakwah di kota Yathrib sebelum jadi Madinah. Dan disebabkan Mus'ab inilah dua pemimpin kabilah Khazraj dan Aus masuk Islam. Sa'ad ibn Rabi', kemudian Sa'ad ibn Ubadah. Ya. Sa'ad ibn Rabi' dan Sa'ad ibn Ubadah. Kemudian ditanya, kenapa engkau ingat kepada Mus'ab bin Umar? Mus'ab bin Umar itu kan meninggal muda. Ini kafannya pendek, kalau ditarik ke kaki nampak kepala, ditarik ke kepala nampak kaki gitu. Mus'ab bin Umar ini akhirnya ditarik ke kepala, kakinya ditutup daun. Ya kan? Lah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah salah satu yang dimerdeka yang menjadikan sebab masuk Islam Mus'ab bin Umar ini siapa? Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad. Lah salah satu daripada pemimpin Aus, Sa'ad ibn Mu'ad ini ketika meninggal dunia bergegar arsy Allah. Ya, arsy Allah itu bergoncang sampai 70.000 malaikat turun menyaksikan jenazah Sa'ad ibn Rabi ini. Katanya Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kuburan, la najas Sa'd bin Ubadah, tentu akan selamat Sa'ad ibn Ubadah ini. Jadi kalau seandainya orang selamat dari himpitan kubur, maka yang selamat harusnya Sa'ad. Kenapa? Karena kematiannya menggoncangkan arsy dan 70.000 malaikat turun. Tak selamat. Karena peristiwa dalam kubur itu kan 4. Pertama, himpitan kuburan, semua orang pasti dihimpit, di mana tanah akan kemudian menyempit sampai merapat. Ya. Kemudian setelah itu ada namanya fitnah kubur. Setelah adanya himpitan, namanya fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Kemudian yang ketiga, nikmat kubur kalau dia bisa menjawab. Kemudian yang keempat, azab kubur kalau dia bisa menjawab. Lah ketika kemudian para ulama membahas himpitan kuburan, kalau itu bagi orang-orang kafir, munafik dan ahli maksiat, maka himpitan itu akan meretakkan seluruh persendiannya dan dia akan merasakan sakit yang luar biasa sebelum adanya fitnah kubur. Tapi kalau seandainya yang terjadi kepada orang yang beriman, yang beramal saleh, yang ahli ibadah, maka himpitan itu seperti seorang ibu yang sedang memeluk anaknya. Karena kita ini berasal dari tanah, maka tanah itu sama dengan ibu kita. Jadi ketika kita kembali ke tanah, seolah-olah ibu itu sayang dengan kita, kemudian dipeluknya dan dihimpitkan sehingga tidak merasakan sakit apapun. Itu maksudnya di sini. Ya, itu masalah dhaghtah al-qabr lah. Nafi ini dia teringat dhaghtah al-qabr itu, himpitan kuburan, makanya dia menangis. Setelah itu dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal dunia. Itu Nafi yang pertama. Ini Nafi maula Ibn Nafi yang disebut dengan Imamul Madinah, Nafi al-Madani namanya. Katakan dia kunyahnya Abul Hasan, namanya Nafi ibn Abdurrahman Ibn Abi Nu'aim al-Laythi, kunyahnya Abu Ruwaim, atau pakai Hamzah Ru'aim. Ya. Jadi kunyahnya Abul Hasan atau dikenal dengan Abu Abdurrahman. Lah dia satu di antara qurra yang 10, ahli qiraah yang 10. Ini salah satunya adalah Nafi dan dia urutan pertama. Karena begini ikhwan, kalau kita cerita tentang qiraah al-asyarah, ya, kita tahu bahwa qiraah yang pertama adalah qiraah Nafi al-Madani. Dari qiraah Nafi al-Madani ini ada 2 ulama yang meriwayatkan qiraahnya. Pertama Qalun, yang kedua Warash. Ya. Warash namanya Isa ibn Minan.
Ibn Wardan, Ibn Isa Az-Zarqa, Abu Musa Maula Bani Zahrah disebut dengan Qalun. Kemudian yang kedua waras Utsman bin Sa'id ya namanya. Kemudian yang kedua qiraah Ibnu Katsir Al-Makki. Qiraah Ibnu Katsir Al-Makki atau ushtuhira bibni Katsir yang dikenal dengan Ibni Katsir, dia pun mempunyai dua rawi. Ya sama dengan Nafi'. Kemudian yang ketiga qiraah Abi Amr Al-Basri. Qiraah Abi Amr Al-Basri atau ushtuhira bi Abi Amr Al-Basri. Dia pun punya riwayat ya. Dua orang juga ya. Kemudian juga yang keempat ya, qiraah Ibni Amir Asy-Syami atau dikenal dengan Ibni Amir Asy-Syami, dia pun punya riwayat dari Hisham dan Ibu Dakwan. Kemudian yang kelima ada qiraah Asim Al-Kufi. Lah Asim Al-Kufi ini punya riwayat juga, ya salah satunya adalah riwayat Hafs an riwayatin Hafsin, kan itu ya ada, sering dengar. Kemudian Syu'bah, kemudian Khalaf ibn Hisham. Kemudian juga ada qiraah Al-Kisai atau dikenal dengan Al-Imam Al-Kasai, punya dua riwayat juga, Hafs ibn Umar Ad-Dauri dan Abul Haris Al-Laythi. Kemudian qiraah yang selanjutnya qiraah Abi Ja'far Al-Madani atau dikenal dengan Abi Ja'far Al-Madani, dia pun punya rawi dua. Kemudian qiraah Ya'qub Al-Hadrami, dia pun punya rawi dua ya. Kemudian qiraah Khalaf ya, qiraah Khalaf Al-Ashir atau dikenal dengan Khalaful Ashir, dia pun punya dua rawi. Jadi masing-masing rata-rata punya rawi. Tapi Nafi ini urutan pertama karena ia yang masyhur qiraah Qalun dan Warash. Ya, ada juga Hafs gitu ya. Lah dia alimnya qiraah di Madinah. Ini beda, Nafi ini muridnya, kalau tadi kan gurunya ya. Lah subhanallah ikhwan, ini Imam Nafi Al-Madani, ahli bahasa ini, subhanallah. Dia punya kulit itu hitam betul. Ya, hitam negro. Jadi kulitnya itu hitam. Hitam pekat gitu ya. Ya, kayak siapa di sini? Kayak di sana. Enggak lah, lebih hitam lagi ya. Lebih hitam lagi. Bukan antum, ini lebih hitam lagi. Pokoknya disifatkan itu, Masya Allah, orangnya hitam sekali. Tapi subhanallah ikhwan, Islam tidak melihat warna. La aswad, wala ahmar, wala abyad. Islam tidak memandang warna kulit, tak hitam, tak merah, tak putih. Islam tidak membeda-bedakan. Makanya Rasul ketika berkhutbah di Hajjatil Wada, apa kata Rasul? Kata Nabi SAW, la fadla bainal arabi wal a'jam, walal aswad alal ahmar, walal aswad alal abyad, inna akramakum indallahi atqakum. Kami tidak membedakan apakah anda orang Arab, bukan orang Arab, mau kulit hitam, mau kulit merah, mau kulit putih, tidak ada beda, kata Rasul. Karena orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun kulitnya seperti itu, tapi wal alim ulama besar. Ya, akhlaknya baik, Masya Allah gitu kan, akhlaknya luar biasa. Ya, karena dia adalah imamun nas fil qiraah masalahnya. Dia imamnya manusia dalam bab qiraah di Madinah. Ya. Dan disebutkan oleh Imam Malik ibn Anas, dia adalah orang yang pakarnya qari dari penduduk Madinah. Qiraatun Nafi adalah qiraahnya Imam Nafi. Bahkan Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad bin Ambal, namanya Abdullah itu, pernah bertanya kepada bapaknya Imam Ahmad. Sa'altu abi, kata Abdullah, aku bertanya kepada bapakku Imam Ahmad, ayyul qiraati ahabbu ilaika ya abi? Dari sekian bacaan para qurra yang kau cintai itu siapa wahai bapakku? Maka Imam Ahmad mengatakan qiraatu ahlil Madinah. Qiraah ahli Madinah maksudnya siapa? Nafi'. Ya. Kalau seandainya tidak ada mereka, maka kata Imam Ahmad qiraatu Asim. Qiraahnya Asim. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dijelaskan ini termasuk karamah. Karamah ya. Imam Nafi' ini dijelaskan kalau dia membaca Quran, ya, itu nafas yang keluar itu baunya minyak misik. Jadi kalau dia baca Quran itu, bau mulutnya itu seraya
kita mencium minyak misik gitu kan. Subhanallah. Luar biasa. Kalau kita kan tergantung apakah sudah menyikat gigi atau tidak, dan tergantung apa yang Anda makan ya. Kalau Anda makan jengkol ya keluar bau jengkol. Makan pete keluar bau pete, makan rendang keluar bau rendang kan itu ya. Tapi ini Imam Nafi ini kalau dia baca Quran, itu nafasnya itu baunya minyak misik. Akhirnya orang bertanya kepada Imam Nafi ini, atatayyab kullama qa'adta taqra atau tuqri an-nas? Apakah engkau selalu menelan wangi-wangian ya, apabila engkau duduk membacakan Quran kepada manusia, wahai Nafi'? Kata Nafi, la, tidak. Aku tidak pernah. Ya. Lalu kenapa harum sekali mulutmu? Dia mengatakan, ra'aitu fima yaran naim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra fi fiyah famin dzalikal waqt yushab min fami hadar raihah. Ketika aku tertidur, kata Imam Nafi ini, dalam tidurku mimpi layaknya orang-orang tidur bermimpi, berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat Al-Qur'an tepat di depan mulutku. Maka bau nafas Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke mulutku. Famin dzalikal waqt, ketika aku terjaga dari mimpi itu, sejak saat itu dia mengatakan yushammu min fami hadhihi raihah. Tiba-tiba tercium dari mulutku bau yang sangat harum yang kalian cium itu. Ini karamah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia hitam pekat, tetapi bukan berarti kemudian orangnya serem. Enggak. Bahkan dikatakan ma'asbah wajhuka wa ahsanu khuluquka ya Nafi'. Alangkah bersinarnya wajahmu wahai Nafi', dan alangkah indahnya akhlakmu wahai Nafi'. Jadi walaupun hitam tetap bersinar, bukan berarti hitam gelap gitu ya. Nah, itu kalau sudah hitam ahli maksiat, itu wajah iblis namanya. Tapi kalau hitamnya ahli ibadah, ya bersinar. Ya. Hitam manis lah ya. Hitam manis. Ya. Intinya bahwa Imam Nafi luar biasa, sampai Imam Syatibi, ma'ruf, ada kira Syatibiyah ya. Imam Syatibi rahimahullahu ta'ala memuji luar biasa ya, terhadap Imam Nafi dan kebersihannya, kemudian bau yang keluar dari lisannya Imam Nafi rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun meninggalnya Imam Nafi', subhanallah, ketika dia ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala meninggal dunia, Nafi ibn Abi Nuaim di Madinah Munawwarah ya, pada tahun 169 Hijriah, ada yang mengatakan 170 Hijriah. Jadi ketika dia hendak sakaratul maut, dia kumpulkan seluruh anak-anaknya. Kemudian anak-anaknya ngomong sama bapak Imam Nafi ini, ausina ya abi, kau hendak meninggal dunia, berikanlah wasiat kepada. Karena sunnah hukumnya orang yang sedang ihtidzar memberikan wasiat. Makanya kalau orang tua kita Allah takdirkan sakit parah, maka sebelum sakit itu tanya orang tua kita, Bu, Pak, punya wasiat enggak? Itu maksudnya, ada wasiat enggak? Kalau orang tua yang saleh tentu seperti wasiatnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz berwasiat kepada anak-anaknya apa? Ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, Allah menjaga kamu. Ya, itulah wasiatnya. Ya. Jangan seperti orang-orang awam. Pak, ada wasiatnya, teruskan permusuhan kita dengan tetangga. Kurang ajar nih. Nah, jadi bukan seperti itu, wasiatnya yang baik-baik. Makanya Imam Nafi ibn Abi Nuaim dia mengatakan kepada anaknya, membacakan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Anfal ayat 28, fattaqullaha, ayat 1 ya, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah, wa aslihu dzata bainikum, jangan kalian bertengkar, jangan kalian bergaduh, islahlah di antara kalian. Karena terkadang
Banyak anak-anak setelah meninggal orang tuanya begaduh kan, gara-gara harta waris, gara-gara macam-macam begaduh. Bahkan terkadang putus silaturahim itu. Makanya dia mengatakan fattakullah, pertama takwa. Maka wasiat terbaik adalah wasiat takwa. Kemudian yang kedua, wa aslihu dzata bainikum, jangan bermusuhan kalian, akur-akurlah kalian. Wa atiullah, taatilah Allah. War rasul, taatilah Rasul. In kuntum mu'minin, kalau kalian orang-orang yang beriman. Setelah dia membaca ayat ini, fadharuhu, tiba-tiba ruhnya dicabut oleh malakul maut dan meninggal membaca ayat fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.